anak-anak. Ya, selamat pagi. Hari ini kita akan berdevosi ya. Kita akan mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, tapi sebelumnya kita mau doa dulu ya. Semuanya angkat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami sampai saat ini. Sekarang kami akan mau membaca dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuntun Roh Kudus bagi kami supaya hati kami siap dan mau mendengar dan melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, hari ini, pagi ini, pembacaan firman Tuhan kita terdapat dalam kitab Kejadian 21 ayat 1 sampai 10 ya, dengan judul Ishak lahir. Oke, Ibu Ruth akan baca, anak-anak bersama papa mama di rumah juga ikutan baca ya. Oke. Tuhan memperhatikan Sarah, seperti yang difirmankannya, Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya. Pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya, Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Demikianlah firman Tuhan kita di pagi ini ya. Nah, anak-anak, jadi pada suatu hari ini Allah sudah berjanji ya bahwa Dia akan memberikan keturunan bagi Abraham ya, memberikan keturunan yang sangat banyak bagi Abraham untuk menguasai bumi, untuk menjaga bumi ini. Nah, jadi anak-anak tahu Abraham menunggu janji Tuhan itu selama 25 tahun sampai dia berumur 100 tahun. Nah, jadi ketika saat itulah Abraham sudah berumur 100 tahun. Nah, Allah kemudian ya, dia memperhatikan Sarah istri Abraham ini ya, seperti yang difirmankannya. Nah, dan seperti yang sudah dijanjikannya kepada Abraham dan istrinya Sarah ini. Nah, anak-anak tahu ya, Allah kemudian ya memberkati rahimnya si Sarai ya, sehingga dia melahirkan, dia hamil. Nah, dia hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki ya untuk Abram. Nah, jadi Allah menepati janjinya ya. Allah menepati janjinya bahwa dia akan memberikan keturunan bagi Abram. Nah, anak-anak tahu kemudian ya, pada saat itulah ketika Sarah istri Abraham berusia 90 tahun, lalu dia mengandung dan mempunyai seorang anak laki-laki. Wah, luar biasa ya Tuhan kita. Ya, kalau kita mendengar nih, misalnya kalau kita dengar mama kita hamil atau kita mau punya adik, pasti hati kita senang ya. Nah, sama seperti Sarah, hatinya sangat senang ya, dia sama Abraham sangat bersuka cita. Ya, karena mereka yang tadinya sudah menunggu janji Tuhan yang lama itu, nah akhirnya mereka mendapatkan seorang anak laki-laki dari Tuhan ya. Padahal anak-anak tahu, si Sarah ini sudah berumur 90 tahun, sudah tua ya. Nah, si Abram juga sudah umur 100 tahun. Nah, padahal kalau kita pikir-pikir umur seperti itu sudah tidak bisa mempunyai anak lagi, tapi Tuhan menepati janjinya kepada Abraham dan Sarai. Nah, ini sangat luar biasa ya anak-anak. Nah, kemudian anak mereka lahir ya. Ibu Sarai melahirkan seorang anak laki-laki itu. Dan anak-anak tahu mereka menamai dia Ishak ya. Abram menamai anaknya itu Ishak. Nah, sehingga
ketika si Ishak lahir, ya Abram pun ini menyunat anaknya ya, menyunat Ishak ketika dia berumur 8 hari ya, seperti yang sudah diperintahkan Allah kepadanya ya, bahwa pada umur 8 hari dia harus menyunat anaknya Ishak ya. Nah, anak-anak tahu eh, ketika saat itu ya, awalnya tuh Abram sama Sarah ini tidak percaya ya. Maksudnya mereka eh, meragukan janjinya Allah. Nah, sehingga Sarah ini dia sudah tidak yakin lagi sama dirinya ya, kalau dia akan hamil. Dia akan mempunyai seorang anak karena usianya sudah 90 tahun. Mana mungkin lagi saya punya anak ya. Nah, tapi anak-anak tahu apa yang kita pelajari dari kisah Abraham ini ya? Bahwa yang pertama, jangan meragukan janjinya Allah. Karena kita tahu janji Allah itu selalu ditepati. Kalau janji manusia itu sering diingkar ya, sering tidak ditepati. Nah, janji Allah, Allah tidak pernah mengingkarinya. Ya, dia selalu menepatinya sehingga dia memberikan seorang anak laki-laki untuk Abram dan Sarai. Ya, yang kedua, Allah menepati janjinya ya. Dia sudah menepati janjinya kepada Abram dan Sarai sehingga mereka mempunyai seorang anak laki-laki. Ya. Nah, walaupun si Abram dan Sarai ini mereka sudah tidak yakin ya, sudah hati mereka tuh sudah meragukan janjinya Allah ya kepada mereka. Nah, tapi Allah tidak akan membiarkan keraguan mereka itu terus-menerus ya. Nah, sehingga Allah memberikan mereka seorang anak laki-laki. Nah, yang ketiga, penyertaan Allah dalam kehidupan Abram dan Sarai. Nah, anak-anak tahu walaupun mereka sudah meragukan Allah, ya, iman mereka sudah berkurang, tapi Allah selalu menyertai kehidupan mereka, ya, kehidupan Abram dan Sarai. Ya, jadi kita juga sebagai anak-anak Allah, kita tidak boleh meragukan janjinya Allah. Karena kita harus yakin dan percaya bahwa Allah selalu menyertai kita, memampukan kita, menolong kita dalam setiap kehidupan kita. Oke anak-anak? Ya demikian ya firman Tuhan kita di pagi ini. Kita akan menutupnya dalam doa. Oke semuanya siap lipat tangan, tutup mata, kita mau doa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami boleh selesai mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami pelajari hari ini Tuhan, kami semakin terberkati Tuhan, kami semakin memiliki iman yang lebih percaya lagi kepada Engkau Tuhan Yesus. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin.